Selamat pagi anak Bapak sekalian. Pagi ini yang menjadi repa bagi kita terambil dari Lukas pasal 16 ayat 19 sampai dengan 31. Saya akan baca ayat 19 sampai dengan 23. Anak Bapak sekalian akan terus membacanya sampai dengan ayat 31. Demikian firman Tuhan. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Anak Bapak yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar dari perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-murid, juga kepada orang banyak, dan hari ini kepada kita. Lewat pembacaan firman Tuhan dalam repa ini, saya akan berikan tema bagi kita, jangan terlambat 3B. Jangan terlambat 3B. 3B-nya akan kita lihat dalam penjelasan berikut. B yang pertama yaitu pada ayat 23. Di sana dijelaskan tentang situasi orang kaya, bahwa orang kaya itu mati, kemudian dia masuk ke dalam alam maut, dan di alam maut dia sangat menderita atau menderita sengsara. Maka yang pertama adalah jangan terlambat bertobat. Anak Bapak yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, orang kaya ini penuh dengan kemewahan, penuh dengan kelimpahan. Dikatakan tadi dalam pembacaan bahwa dia berlimpah dan sungguh menikmati kemewahan. Dan yang kita bisa lihat, ternyata kemewahan yang ada padanya telah membuat dia terlena, sehingga dia terlambat untuk bertobat. Hati dan pikirannya terpaut dengan kekayaan yang ada padanya, dengan kenikmatan dunia ini yang dapat diraihnya dengan kemewahan, dengan kekayaan, dengan hartanya. Dia tidak menyadari bahwa ada kehidupan lain setelah kehidupan ini, bahwa akan ada pengalaman yang lain setelah pengalaman ini, yaitu kehidupan setelah kematian. Dan akhirnya orang kaya ini masuk ke dalam kehidupan yang tidak disadarinya, yaitu alam maut. Di sana dia mengalami penderitaan, bahkan bukan sekedar penderitaan, tetapi kesengsaraan. Artinya, jika kita terlambat untuk bertobat, maka kita pasti akan masuk ke dalam neraka. Jadi, anak Bapak yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, jangan pernah terlambat untuk bertobat. Yang kedua, dari pembacaan firman Tuhan, B yang kedua adalah pada ayat 19 sampai dengan 21, kemudian pada ayat 24 sampai dengan 26, yaitu jangan terlambat berbuat baik. Yang pertama tadi jangan terlambat bertobat, yang kedua jangan terlambat berbuat baik. Orang kaya ini
karena memang dia terlambat untuk bertobat, bahkan tidak ada kesempatan lagi untuk bertobat, maka sudah pasti dia juga akan terlambat untuk hal yang lain. Dalam pembacaan ini ternyata kita dapati bahwa dia terlambat berbuat baik. Ayat 19 sampai dengan 21 dikisahkan bahwa dalam kemewahannya dia diperhadapkan pada kenyataan ada seorang pengemis yang sedang dalam penderitaan, sedang dalam kesakitan, yang datang ke depan pintu rumahnya. Setiap hari dia lewati pengemis ini. Ketika dia keluar rumah, ketika dia masuk rumah, dia lewati pengemis ini. Dan hatinya sedikit pun tidak tergerak untuk membantu menolong pengemis ini. Pengemis ini berharap mendapatkan sisa-sisa makanannya, namun malah yang datang adalah anjing menjilati boroknya. Untuk memberitahu orang kaya ini sama sekali tidak peduli dengan orang miskin, yaitu si Lazarus. Kenapa dibuat kontras, anjing malah datang menjilati, untuk memberitahu tidak ada yang dibuat oleh orang kaya ini. Tidak ada hal baik sedikit pun yang diperlakukan atau yang diberlakukan orang kaya ini kepada si Lazarus yang miskin ini. Lihat, oleh karena dia terlambat berbuat baik, pada ayat 24-26 dia melihat ke atas dan dia melihat Abraham dalam pakaian yang indah, dalam jubah yang indah, dan di pangkuannya ada Lazarus yang dia kenal betul adalah peminta-minta yang ada di depan pintu rumahnya. Kemudian dia berkata, "Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya dia mencelupkan ujung jarinya untuk melegakan dahagaku." Bayangkan anak Bapak yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Kalau ujung jari kita taruh ke air, apa yang tinggal di tangan kita atau di jari kita? Hanya bekasnya. Tapi bayangkan kalau bekasnya itu pun ternyata bisa mengobati dahaga daripada orang kaya. Betapa menderita dan sengsaranya orang kaya di alam maut. Untuk memberitahu, ketika orang kaya ini terlambat bertobat, maka itu membawa dia untuk terlambat berbuat baik. Dan ketika dia mengharapkan memerlukan sedikit kebaikan, dia tidak mendapatkan kebaikan itu. Bahkan bukan saja tidak mendapatkan, pintu untuk kebaikan bagi dia tertutup. Karena pada ayat 20 dikatakan ada jarak antara kami dan engkau. Bahkan itu jurang yang tidak terseberangi. Untuk memberitahu tidak akan ada yang bisa dari tempat ini ke tempatmu, dari tempatmu ke tempat kami. Maka sama sekali tidak ada peluang, tidak ada kemungkinan orang kaya dapat kebaikan. Kenapa? Dia terlambat berbuat baik dalam hidupnya. B yang ketiga, yaitu jangan terlambat bersaksi. Kita lihat dalam ayat 27 sampai dengan 31 dikisahkan ketika orang kaya tidak mungkin lagi mendapatkan kebaikan, sekalipun kebaikan yang tidak berarti, dia minta supaya ada kebaikan yang terjadi, tapi bukan untuk dia, tapi untuk saudaranya. Kebaikan apa? Supaya Abraham mengutus Lazarus kepada saudara-saudaranya. Dijelaskan bahwa masih ada 5 saudaranya yang masih hidup, supaya 5 saudaranya tidak masuk ke dalam penderitaan yang saat ini sedang dialami oleh orang kaya. Untuk memberitahu bahwa saudara-saudara orang kaya ini pun belum bertobat. Saudara-saudara orang kaya ini pun belum mengalami pertobatan. Maka orang kaya ini berharap Lazarus boleh kembali ke dunia untuk memperingatkan mereka. Apa yang dapat kita lihat? Untuk memberitahu begini, orang kaya sedang menyesal dan berpikir begini, seandainya saya berkesempatan untuk mengingatkan saudaraku, maka saya akan ingatkan mereka supaya tidak kemari. Berarti sebenarnya ada kerinduan dia untuk bersaksi bagi saudaranya, tapi itu sudah terlambat. Anak Bapak yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, jangan
setelah engkau terlambat baru berpikir untuk bersaksi. Ketika hari ini engkau diberi kesempatan untuk bersaksi, bersaksilah. Ketika engkau diberi kesempatan untuk menceritakan tentang kebenaran firman Tuhan, tentang Injil Kristus, tentang kabar baik, beritakan itu. Pertama kepada saudara-saudaramu, supaya penyesalan orang kaya ini tidak terjadi atasmu. Kemudian kepada keluargamu, sanak saudaramu. Kemudian kepada sahabatmu, teman-temanmu. Kemudian lebih jauh kepada orang di sekitarmu yang tidak kau kenal dan tidak ada hubungan denganmu. Maka bersaksilah. Jangan setelah terlambat baru berpikir untuk bersaksi. Jangan setelah orang yang kita kenal, kita kasihi meninggal, baru kita berkata, kenapa dulu tidak kusaksikan tentang Injil? Kenapa tidak kuberitakan tentang keselamatan? Oleh karena itu anak Bapak yang terkasih, lewat 3B hari ini kita diingatkan supaya selagi ada kesempatan bertobatlah. Selagi ada kesempatan berbuat baiklah. Selagi ada kesempatan bersaksilah. Amin, kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba berdoa buat seluruh anak-anak-Mu yang mendengarkan pemberitaan ini, yang mengikuti renungan pagi ini. Kiranya Roh Kudus menolong mereka supaya mereka jangan sampai terlambat bertobat, jangan sampai terlambat berbuat baik, jangan sampai terlambat untuk bersaksi, supaya penyesalan nanti tidak datang terlambat, bahkan menjadi penyesalan yang sia-sia. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu dalam nafas kami berdoa. Haleluya. Amin.